Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, mengusap di atas surban diperbolehkan, ya. Dan cukup mengusap di atas surban tanpa mengusap di atas rambut kepala. Ini diperbolehkan. Dan ini mazhab Hambali menurut pendapat yang masyhur. Dan ini juga pendapat jumhur dari para sahabat dan para tabi'in, ya, dan para tabi'in sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir. Itu adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Anas bin Malik, Abu Umamah Al-Bahili, ya, bahwasanya mereka semua melakukan mengusap di atas surban saat berwudu. Ini mereka memperbolehkan. Dan dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 6, wamsahu biru'usikum, dan hapuslah usaplah rambut kepala kalian. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas akan Al-Quran dan sebagai penafsir akan Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengusap di atas surban. Ya, mengusap di atas surban. Jadi mengusap di atas surban diperbolehkan. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffain. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mengusap di atas nasiyahnya. Nasiyahnya itu ini. Ini namanya nasiyah. Rambut yang awal tumbuh dari kepala itu namanya nasiyah. Dan beliau mengusap di atas imamah, di atas surban, dan juga mengusap di atas dua mengusap di atas pada dua sepatu khuf gitu ya. Dua sepatu khuf. Ini menunjukkan bahwa bolehnya mengusap di atas sebagian dari rambut, kemudian di atas surbannya. Ini tidak mengapa. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya adalah mengusap di atas jilbab. Bahasa Indonesianya jilbab. Bahasa Arabnya khimar. Mengusap di atas jilbab atau khimar. Para ulama rahimahumullah ta'ala, beliau dalam perkara mengusap, seorang perempuan mengusap di atas jilbabnya, maka wallahu alam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang kita kuatkan adalah tidak diperbolehkan perempuan untuk mengusap di atas khimarnya. Dan inilah kesepakatan jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Dan ia adalah ucapan sebagian ulama salaf, bahwasanya tidak diperbolehkan perempuan untuk memakai mengusap di atas surbannya, di atas jilbabnya. Dan inilah mazhab jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah, itu beberapa tadi poin yang berkaitan dengan membasuh rambut kepala, membasuh rambut kepala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki. Nah, kalau ada yang bertanya membasuh di atas kolansuah, di atas peci seperti ini bagaimana? Maka jawabannya para ikhwah, tidak sah mengusap, bukan basuh ya, mengusap di atas peci. Tadi mengusap di atas surban sah, mengusap di atas
khimar boleh, mengusap di atas peci nggak boleh. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenapa demikian? Karena yang namanya qalansuh atau peci tidak disebutkan ada nasnya, dan juga tidak semakna dengan surban. Tidak semakna dengan surban. Nah, kemudian setelah itu membasuh kedua kaki. Ya, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki adalah kewajiban wudhu. Tidak sah jika ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalilnya ijma'. Ijma' dinukilkan oleh Imam Nawawi, Imam Al-Mawardi, kemudian Imam Ibnul Munzir. Bahwa Imam An-Nawawi berkata, qad ajma'al muslimun. Kaum muslimin telah bersepakat ala wujubi ghaslir rijlain, atas kewajiban untuk membasuh kedua kaki. Walam yukhalif fi dzalika man yu'tadda bihi kama kadza dzakarahu Asy-Syaikh Abu Hamid wa ghairuhu. Dan tidak diketahui akan hal itu siapa yang menolaknya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab kita Asy-Syaikh Abu Muhammad dan selainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki adalah hukumnya wajib. Kemudian syarat yang kelima yaitu tertib di dalam berwudu. Dan pengertian tertib adalah yaitu membasuh anggota wudu sesuai dengan ketertiban, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, membasuh wajah, kemudian kedua kaki sampai siku, kemudian juga mengusap kepala, rambut kepala, dan juga mengusap telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian tertib, ya, pengertian tertib. Baik, apa hukum tertib? Jadi tertib itu adalah dia mengerjakan salah satu anggota berwudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tertib. Sedangkan dan hukum tertib adalah wajib. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Maliki, ya, hukum tertib adalah wajib. Nah, dan dalilnya surah Al-Maidah ayat 6 yang menyebutkan tentang urutan berwudu. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu alasan mengapa harus tertib adalah karena itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian syarat ataupun kewajiban dari berwudu yang keenam adalah al-muwalat. Apa itu al-muwalat? Al-muwalat artinya ghaslul a'dha' ala sabili ta'aqqub bihaitsu la yahtiffu al-wudu al-awwal qabla asy-syuru' fi ats-tsani. Yaitu membasuh anggota-anggota wudu sesuai dengan tingkatan. Ya. Maka tidak diperbolehkan untuk berpindah ke anggota wudu lainnya setelah keringnya anggota yang mau dipindah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai kering. Itu yang disebut dengan al-muwalat. Ya. Jadi kalau tertib itu lebih tepatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia urutan. Kalau al-muwalat yaitu seseorang tidak membasuh anggota sesudahnya kecuali sebelumnya jangan sampai kering, ya, harus tetap basah. Itu namanya al-muwalat.
Nah, batasan mualat. Batasan mualat. Yaitu mualat di dalam berwudu adalah tidak terlepas dari dua anggota wudu. Kalau seandainya satunya ini sudah dibasuh, maka pada saat itu jangan sampai menunggu ini kering baru membasuh ini. Nah, ini tidak dibenarkan. Menunggu anggota wudu yang ini kering baru yang itu tidak diperbolehkan untuk dibasuh. Kalau seandainya di sini sudah kering. Kalau belum masih basah maka boleh dilanjutkan kepada anggota wudu lainnya. Nah, alhamdulillah selesai kewajiban wudu sekitar ada 6 kewajiban berwudu. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang ketiga mengusap kepala, kemudian yang keempat membasuh kedua kaki, yang kelima tertib atau urutan di dalam wudu. Yang keenam adalah mualat di dalam berwudu, artinya tidak berpindah ke tempat yang lain dalam keadaan kering tempat yang lain tersebut atau tangannya tersebut dalam keadaan kering. Nah, ini adalah kewajiban berwudu. Ada sekitar 6 kewajiban. Atau lebih tepatnya adalah ada sekitar ada sekitar 6 kewajiban. Kita sudah mempelajari syarat, kewajiban, tinggal nanti sunnah. Baru nanti kita baca prakteknya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Taib, 1 jam 15 menit. Saya memiliki waktu 15 menit untuk bersoal jawab. Nah, silahkan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penyampaiannya yang sudah disampaikan. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan baik semuanya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat, di sini ada beberapa pertanyaan. Kami ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk jamaah yang ingin bertanya langsung bisa resen. Ya, di sini sudah ada beberapa yang resen ya, ada 2 orang ya. Kami dahulukan untuk Abu Muaz, silakan bisa bertanya kepada Ustaz. Abu Muaz, tafadhol. Oke. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga selalu sehat semua. Ana mau nanya tentang ini air. Jenis-jenis air yang dikatakan ada air yang mustakmal gitu, ada yang mutanajis dan sebagainya itu. Apakah itu misalnya dalam 1 ember gitu kita sudah menggunakan untuk untuk bercuci tangan gitu, terus kita gunakan untuk berwudu, itu apakah sah airnya? Kemudian kita juga nggak tahu apakah di dalam air yang 1 ember itu terkena najis atau tidak, tapi tidak kentara gitu najisnya karena mungkin terlalu sedikit gitu. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air musta'mal
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air musta'mal adalah air yang merupakan tetesan dari anggota saat berwudu atau mandi. Itu adalah yang disebut dengan air musta'mal. Air yang merupakan tetesan dari anggota-anggota di dalam berwudu dan mandi. Itulah yang disebut dengan air musta'mal. Dan air musta'mal dalam rangka mengangkat hadas, ya, dia adalah suci pada dirinya dan juga suci untuk mengangkat hadas. Ini adalah mazhab Maliki, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan salah satu pendapat dari sekelompok ulama salaf, ya, dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya air musta'mal adalah air yang merupakan terkena atau tetesan dari anggota-anggota saat berwudu dan mandi, dan dia suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Dalil akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Kata-kata suci ini mengkonsekuensikan bolehnya bersuci dengannya, ya, bolehnya bersuci dengannya. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai', sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Kemudian sisi pendalilan dari hadis ini adalah keumuman hadis bahwa air suci, tidak ada yang sesuatu pun yang menajiskannya, dan tidak dikecualikan dari hal itu kecuali yang berubah warnanya atau rasanya atau baunya, ya, atau baunya. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya air musta'mal suci dan mensucikan, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air tidak junub, ya. Ini menunjukkan bahwasanya air suci, ya, dan bisa digunakan untuk bersuci selama tidak berubah warna, bau, dan rasa. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hukum memakai air musta'mal di dalam bersuci yang dianjurkan, seperti mengulang wudu, ya, dia sebenarnya dalam keadaan bersih, suci, tapi dia ingin ulang wudunya karena ingin sholat berjamaah lagi, maka ini boleh, ya, memakai air yang musta'mal dalam rangka bersuci yang dianjurkan. Kemudian juga memakai air musta'mal dalam rangka membersih ataupun mendinginkan tubuh, maka dia suci juga. Ya, misalkan ada orang memakai air untuk membasuh tangan, ya, maka airnya tersebut masih suci, dan ini mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Dan bahkan dinukilkan ijma akan hal itu. Kemudian air musta'mal apabila dimasukkan tangan ke dalam bejana setelah tidur, maka ini juga suci. Dan ini adalah pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa air musta'mal karena memasukkan tangan ke dalam bejana setelah tidur, maka ini tetap dinyatakan suci. Nah,
Nah, itu beberapa poin yang berkaitan dengan air musta'mal. Wallahu a'lam. Nah, Nah, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian kami lanjutkan pertanyaan kepada yang raise hand. Ini ada dari pengurus kita ya. Bu Ainun, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau menanyakan Ustadz mengenai tadi Ustadz sampaikan kalau kita sedang berwudu, kita tidak boleh berpindah air ketika anggota badan kita dalam keadaan kering. Nah, tangan misalkan ya tadi Ustadz contohkan. Nah, saya di sini melakukan itu karena saya itu berwudu di wastafel. Nah, ketika saya mau mencuci kaki, itu saya nggak mungkin kaki saya dinaikkan ke wastafel. Akhirnya saya pergi ke shower untuk pindah. Karena kan shower besar, jadi hanya untuk kaki saya aja gitu. Apakah itu boleh Ustadz? Apakah sah wudu saya? Nah, kemudian satu lagi, ketika saya mencuci kaki itu, kalau saya di Indonesia dengan menggunakan jari-jari untuk membersihkan selempitan-selempitan kaki. Nah, sedangkan di sini saya nggak hanya menyiram aja dan membuka jari-jari saya supaya air itu masuk ke dalam situ. Apakah itu boleh, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ibu berpindah dari wastafel ke shower dan selama itu anggota tubuh sebelumnya tidak kering, maka tidak mengapa. Kan anggota tubuh sebelumnya adalah kepala, rambut kepala. Iya. Tidak mengapa selama tidak kering. Jadi ukurannya yang namanya al-muwalat itu adalah tidak berpindah untuk membasuh anggota setelahnya dalam keadaan anggota sebelumnya sudah kering. Nah, itu. Oh gitu ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah permasalahan menyela-nyela jari jemari. Ya, permasalahan menyela-nyela jari jemari. Maka jawabannya itu nanti kita akan bicarakan kepada permasalahan kesunahan wudhu. Nah, tadi kan nggak cukup waktunya ya. Kesunahan wudhu akan tetapi saya sebutkan dalilnya. Perhatikan dalilnya adalah yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi anna Rasulullah SAW tawadda'a fa khallala lihyatahu. Adalah Nabi Muhammad SAW berwudu kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Itu kalau berkaitan dengan jenggot. Kalau berkaitan dengan jari jemari tangan, jari jemari kaki bagaimana? Maka ini tergantung pada sampainya air kepada sel jari jemari kaki dan tangan. Ya, kalau seandainya airnya sampai tanpa disela-sela sudah mencukupi, berarti hanya dianjurkan. Tetapi kalau seandainya tidak sampai airnya ke kulit, maka wajib disela-sela jari jemarinya. Terutama kadang-kadang ada yang orang-orang mungkin mohon maaf agak gemuk, ya, kemudian tidak sampai kecuali harus disela-sela. Maka ini wajib untuk disela-sela. Karena salah satu syarat wudhu tadi adalah harus air kena kulit. Nah ini juga yang berkaitan dengan tato tadi. Tato, ya, tato itu kan menahan air terkena kulit. Maka semestinya harus dihilangkan. Tetapi jika memang berbahaya untuk dihilangkan, kemudian merusak tubuh alat-alat vital terutama, maka pada saat itu tidak mengapa tidak dihilangkan karena menjaga kerusakan yang lebih parah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Nah, assalamualaikum wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya.
Ustaz, Ana minta izin untuk memberikan kesempatan satu orang lagi Ustaz ya kepada pengurus kita ini Oh, silakan. sebelum ditutup. Ya. Pada Ummu Amar silakan bisa bertanya langsung pada Ustaz. Ya, jazakallahu khairan, Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini Saung Ukhuwah Muslimah USA Kanada ada 2 pertanyaan Ustaz, bila berkenan. Silakan, Bu. Ya, yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya dan pencerahannya bagaimana bila seseorang melakukan wudhu tetapi sambil memegang anak. Jadi kadang-kadang terlontar kata-kata untuk mendiamkan anak atau karena anaknya masih balita, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Tetapi masih mualah, jadi tidak kering karena anaknya ada di sekitar. Kemudian apakah juga boleh menjawab salam atau membukakan pintu, Ustadz? Terkadang saat-saat jam wudhu itu anak pulang sekolah, Ustadz. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mungkin menyusul, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama yaitu berwudu sambil mengasuh anak ya. Apapun itu bentuk asuhannya, entah menggendong, entah kadang-kadang memegang, maka jawabannya asalkan tetap mualat, maka itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Tidak mengapa seseorang untuk berwudu dalam keadaan seperti itu, bahkan berbicara tidak diharamkan saat berwudu, dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya tidak diharamkan berbicara saat berwudu. Dalilnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath, fawajadtuhu yaghtasil." Aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Mekah. Di saat penaklukan kota Mekah maksudnya. Lalu aku dapati beliau sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu. Dan Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW, menutupi beliau. Lalu, fasallamtu alaih. Kata Ummu Hani, aku pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, man hadhihi? Fakultu ana Ummu Hani binti Abi Thalib. Lalu Rasulullah SAW bertanya, nah, padahal beliau sedang mandi junub tuh. Ya, siapa ini? Lalu aku berkata, aku Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang, wahai Ummu Hani. Selamat bertemu. Falamma faragha min ghuslihi qama fa shalla 8 raka'at multahifan bi thawbin wahid. Ketika beliau telah selesai mandi, maka beliau sholat 8 rakaat dengan memakai satu kain. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW berbicara saat mandi. Maka kalau seandainya saat mandi junub saja boleh berbicara, maka saat berwudu lebih utama lagi. Kemudian yang kedua adalah tidak ada larangan dari syariat untuk berbicara saat berwudu, dan al-aslu fil af'al al-ibahah, asal hukum dalam segala macam perbuatan adalah dibolehkan. Nah, kemudian begitu juga di dalam permasalahan meminta tolong kepada selainnya dalam berwudu, ya. Jadi dibolehkan orang yang berwudu meminta pertolongan dengan selainnya saat berwudu. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Dan ini pilihan pendapat dari Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat safar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mughirah, khudhil idawah." Fa akhadtuha. Wahai Mughirah, ambillah itu gayung, maka aku pun mengambilnya. Fantalaqa Rasulullah SAW hatta tawara anni faqadha hajatah. Lalu Rasulullah SAW pergi jauh sampai tidak terlihat. Lalu beliau berbuang hajat di sana. Wa alaihi jubbatun syamiyah. Dan beliau memakai jubah yang berasal dari negeri Syam. Fadhahaba liyukhrija yadahu min kummiha fadhaqat fa akhraja yadahu min asfaliha fasababtu alaihi fatawadda'a wudhu'ahu lisalah wa masaha
ala khuffaihi thumma shalla. Lalu Nabi Muhammad SAW ingin mengeluarkan tangannya dari lengannya di sini, lengan bajunya ini. Ternyata terlalu kecil, ya. Lalu aku pun menyiramkannya. Lalu Rasulullah SAW berwudu, wudunya untuk sholat, lalu beliau mengusap di atas 2 sepatu khuf, kemudian dia sholat. Menunjukkan bahwa minta tolong saat berwudu, minta tolongnya kepada orang lain diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, dan ini semua nanti masuk kepada kesunahan wudunya, kesunahan wudu. Nah. Iya Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa ketika seseorang pakai turban itu boleh tidak usah dibuka, tetapi kalau pakai peci itu tidak bisa, harus dibuka. Nah, kalau pakai jilbab khusus untuk keadaan darurat, Ustadz, apakah yang saya dengar itu boleh tidak usah dibuka jilbabnya? Mohon apakah ini benar, Ustadz? Jawabannya. Kemudian yang kedua, Ustadz, bagaimana bila kita sudah sholat, karena saya terbiasa tidak selalu wudhu ketika sholat, tetapi menjaga wudhu setiap saat. Tetapi ketika sholat selesai, sudah agak lama, baru teringat bahwa wudhunya sudah batal. Dan sholat tersebut sudah selesai waktunya, Ustadz. Sudah masuk ke sholat yang lainnya. Apakah sholat yang tadi itu harus saya qadha karena tidak punya wudhu? Dan baru ingat, Ustadz, setelahnya. Jazakumullahu khairan atas nasihat, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tadi sudah kita bahas tentang mengusap di atas khimar. Khimar kalau bahasa Indonesia kita adalah jilbab. Ya. Maka wallahu a'lam, pendapat yang pertama adalah tidak diperbolehkan untuk orang perempuan mengusap di atas khimar. Dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali dan pendapat sebagian ulama salaf, ya. Dan dalilnya surah Al-Maidah ayat wamsahu biru'usikum. Di sini sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap rambut kepala. Dan jika dia mengusap di atas khimar, yaitu di atas jilbabnya, maka berarti dia belum mengusap di atas rambut kepala. Akan tetapi dia mengusap di atas yang menutupi kepalanya, yaitu khimar. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kalau surban tadi ada hadis yang membolehkannya. Sedangkan kalau jilbab belum ada hadis yang membolehkannya. Padahal di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang memakai khimar dan jilbab. Kemudian pendapat yang kedua boleh, ya, mengusap di atas khimar. Mengusap di atas khimarnya. Dan ini mazhab Hambali. Dan sebagian dari mazhab pendapat sebagian dari ulama salaf, dan ini pendapat Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganalogikan dengan surban tadi yang saya contohkan tadi bentuknya. Kata mereka jilbab seperti itu, maka diperbolehkan untuk mengusap di atas jilbab. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah lebih baik dia lepas jilbabnya, kemudian dia usap rambut kepalanya. Ini terutama kalau seandainya tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Ibu? Tentang sudah sholat, Ustadz, dan waktu sholatnya sudah habis, tapi ternyata baru tahu wudunya batal. Maka jawaban yang seperti jawaban atas pertanyaan ini adalah yaitu sholatnya wajib diulang. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan tidak dalam keadaan bersuci. Sholatnya wajib diulang, yaitu diqadha. Ya, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah la tuqbalu sholatun bighairi tuhur. Tidak diterima sholat apapun tanpa bersuci. Tidak diterima sholat apapun tanpa bersuci. Nah, meskipun dia tahunya setelah selesai waktu sholat dan dia ingatnya seperti itu, dan itu bukan was-was, dia ingat
Memang setelah selesai sholat dia ingat bahwa saya tadi batal, maka pada saat itu dia mengqadha meskipun di luar waktunya. Meskipun di luar waktunya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang tertidur dari salatnya kemudian atau dia kelupaan, maka dia hendaklah sholat saat dia bangun atau saat dia ingat. Tidak ada penebus atas diri atas sholatnya tadi kecuali hal tersebut. Jadi wajib dia sholat. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillah jelas. Nah, Ustaz, selesaikan saja yang raise hand nggak apa-apa. Oh iya, nah. Barakallahu fikum wa sanallahu. Ada 2 lagi ya yang raise hand. Ustadz memberikan izin, maka insya Allah kita teruskan ya. Ada dari Serimpi ini. Ya, silakan Serimpi bisa buka mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustadz, izin bertanya. Jadi pada saat kami kadang air di keran itu ngalir kecil sedikit, kami berwudu, kemudian di bawah keran air itu kami tampung ember dan bisa digunakan untuk membasuh kaki. Apakah diizinkan, Ustadz? Pertanyaan pertama itu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ini yang kita bicarakan tadi yaitu tentang air musta'mal. Ya, air musta'mal. Maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat. Air musta'mal itu suci, mensucikan. Apalagi dalam keadaan tadi dari pertanyaan bahwa airnya sangat sedikit. Maka air musta'mal suci, mensucikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Yang kedua Ustadz, kami kalau di kampung itu selalu setelah tempat wudu di masjid gitu harus melalui seperti kolam air pendek gitu sekitar 5 cm gitu untuk merendam kaki, yang artinya kita nggak mungkin melompati kolam air itu. Dan rasanya kadang-kadang berarti banyak orang selalu melewati itu, kan kami agak risih. Sebenarnya apakah kami boleh tidak melewati atau bagaimana ya Ustadz biar tidak saling menyinggung? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah sebenarnya tidak wajib untuk melewati. Ya, apalagi kalau seandainya ibu menemukan jalan yang bisa lewat tanpa lewat itu, tidak wajib untuk melewati. Itu disediakan oleh fasilitas oleh Dewan Kemakmuran Masjid zaman dahulu mungkin ya, adalah untuk membersihkan kaki sehingga sebelum masuk masjid kakinya benar-benar suci dari najis. Allahu alam, ini mungkin diambilkan dari hadis Rasulullah SAW saat beliau sholat, kemudian di tengah-tengah sholat diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwasanya di sendal beliau terdapat najis. Lalu beliau di dalam sholat beliau letakkan najis tersebut, sendal tersebut. Kemudian beliau lanjutkan sholatnya. Maka mungkin ada semacam istihsan, penganggapan sesuatu yang baik. Mengapa kita tidak seperti itu dengan cara meletakkan seperti kolam, kemudian agar orang-orang sebelum masuk ke dalam masjid benar-benar kakinya sudah bersih. Tetapi kalau seandainya airnya itu menggenang, tidak berputar, maka ini malah mengotori sebenarnya. Lebih baik dia kalau ingin dibuat seperti itu, menggenang. Tetapi itu pun tidak ada syariatnya di dalam syariat Islam sepengetahuan saya. Wallahu a'lam. Nah, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Ya, ada satu lagi Ustaz, yang reset ini, tapi namanya pakai nomor saja ya, jadi kami tidak tahu namanya.
Bisa dibuka mikrofonnya untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, mungkin supaya kami tahu. Assalamualaikum. Dengan siapa? Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Saya Sarifah dari New York, Pak Ustadz. Silahkan Ibu Syarifah. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi menerangkan bahwa kalau seorang yang tangannya kena minyak, itu masih ada kuku-kukunya, ada hitam di dalam kuku-kukunya. Kalau mengambil uduk itu tidak sah sholat, Pak. Kenapa saya tanyakan? Karena saya sendiri mempunyai seorang ayah, seorang mekanik yang ahli mesin, Pak. Jadi tiap beliau, kalau beliau mau sholat, itu membersihkan tangan-tangan yang bekas minyak-minyak yang hitam-hitam itu, Pak. Tapi walaupun sudah dibersihkan sebagaimana rupa, itu minyak masih tetap ada hitam-hitam di bawah kukunya, Pak. Ya, pertanyaan saya, apakah sholat beliau diterima, Pak, dengan uduk yang begitu? Hanya itu, Pak. Terima kasih, karena itu ayah saya seorang itu sudah almarhum. Mudah-mudahan semua amal ibadat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Syarifah, jazakillahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Thank you so much. Jawabannya adalah, kita sudah katakan tadi bahwa apabila ada sesuatu yang menghalangi air terkena kulit dimanapun itu dari anggota-anggota wudhu, maka tidak sah. Tetapi dalam pertanyaan Ibu Syarifah tadi, bahwa sang bapak sudah membersihkan dan berusaha untuk membersihkan. Ketika dia sudah ada usaha untuk membersihkan, kemudian masih tersisa sedikit, maka ini yughtafaran, maka dimaafkan atasnya. Karena sesuatu yang sangat sulit untuk dibersihkan, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sang bapak tersebut sudah berusaha untuk membersihkan. Ya, beda hal kalau seandainya beliau membiarkan saja seminyak-minyaknya beliau gunakan berwudu sehingga airnya tidak terkena kulit. Nah, ini tidak benar. Beliau sudah berusaha untuk membersihkan dengan sabun, dengan sikat dan seterusnya. Maka jika masih tersisa sedikit, maka ini dimaafkan insyaallah taala. Baik, tetapi saya ingin ingatkan tadi Ibu bertanya tentang apakah sholat bapak saya diterima. Nah, pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali Allah SWT. Karena amal ibadah seseorang diterima atau tidak diterima itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita hanya bisa berbicara tentang hukum fikihnya, sah atau tidak sah. Beda dengan diterima atau tidak diterima. Ya, beda ya. Kalau sah secara hukum fikih bisa kita ukur. Oh, sah karena minyaknya masih sudah dibersihkan tetapi tersisa sedikit dan sangat sulit untuk dibersihkan, maka sah hukumnya. Ya, adapun diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah yang husna, semoga seluruh amal ibadah orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian aib orang tua kita ditutupi setelah beliau meninggal sehingga beliau tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ustaz, Afwan, ini ada satu lagi dari yang tadi sebenarnya Ustaz, ini dari yang Abu Muaz. Hanya klarifikasi dari beliau, boleh Anda bacakan sedikit Ustaz? Tadi beliau sempat bicara klarifikasi ya. Setahu saya mazhab Syafi'i menyatakan air musta'mal itu suci tapi tidak menyucikan. Tercatat dalam kitab Fathul Qorib. Kemudian tadi Ustadz mengatakan mazhab Syafi'i itu air musta'mal suci dan menyucikan. Bagaimana Ustadz maksudnya? Gini, tadi saya mengatakan bahwasanya itu adalah salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik perkataan saya. Mungkin bisa diulang YouTube videonya ya, videonya. Di akun YouTube saya, akun channel YouTube saya Ahmad Zainul Al-Banjari juga bisa dilihat. Saya katakan tadi bahwa air musta'mal dalam mengangkat hadas
itu adalah suci mensucikan. Ini pendapat mazhab Maliki, mazhab Zahiri, salah satu dari pendapat dari mazhab Hanafi, salah satu dari pendapat mazhab Syafi'i. Nah, gitu ya. Salah satu dari pendapat mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat-pendapat begitu. Nah, ini juga pelajaran bahwasanya di antara mazhab saja mereka banyak pendapat. Itu menunjukkan bahwasanya tidak wajibnya untuk mengikuti mazhab tertentu, tetapi mengikutilah dalil. Ya. Jadi yang saya katakan tadi adalah salah satu dari pendapat mazhab Syafi'i. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Al-Hawil Kabir yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Ya. Al-Hawil Kabir yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, bahwa salah satu dari pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air musta'mal suci mensucikan. Adapun secara mazhab yang mu'tamad namanya, mazhab yang diakui, maka memang mazhab Syafi'i mereka mengatakan air musta'mal suci dan tidak mensucikan. Dan ini salah satu pendapat dari mazhab, dan kita lebih menguatkan pendapat bahwa air musta'mal adalah suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua pertanyaan dan sudah dijawab oleh Ustadz. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Tapi sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Kami terima kasih kepada Ustadz Jazakumullah Khairan dan juga timnya di studio yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kami dan bisa menjadi pemberat timbangan Ustadz di akhirat kelak. Dan juga kami ucapkan terima kasih Jazakumullah Khairan kepada para jamaah yang di Indonesia, Emirates, dan dimanapun berada. Semoga semuanya bisa diberkahi waktunya yang diluangkan untuk hadir pada majelis kali ini. Kemudian kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Kemudian juga kami minta maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz.